itu rumah juga aku yang ngisi dari awal gitu, dari mulai ngechat apa-apa aku yang ngisi gitu loh. Iya. Itu sebetulnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Berita yang lagi viral lah itu tentang Sarwenda bersama Ruben kemarin sebetulnya, yang sekarang beritanya masih viral berseliweran di sosial media. Coba kita akan mereaksi bagaimana sih berita yang lagi heboh. Biasa sebelum kita mulai sebetulnya kita absen dulu. Ini videonya sudah sampai mana? Jadi untuk kita reaksi bagaimana videonya, ini dia. Selamat menonton, jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Iya, harusnya honeymoon. Udah honeymoon belum sih? Bulan madu, bulan madu. Itu, jadi sama Wenda itu kenapa kita menunda bulan madu karena Suaminya sibuk banget, kerja terus. Bukan lagi. Ya nggak apa-apa, nggak marah. Soalnya furniture. oh iya dong. Soalnya furniture. Mau tidur di balai? Nggak mau. Iya. Jadi kenapa menunda bulan madu? Karena sibuk? Enggak, karena memang kita mau menempati rumah baru dan furniture yang dia minta itu harganya luar Fantastis. biasa. Oh gitu, terbuat dari apa furniture ini? Nggak ngerti. Emas. Rayap aja udah nempel. Sungkan mahal banget. Enggak, jadi Wenda tuh pengen punya rumah sesuai dengan impiannya dia tanpa campur tangan saya gitu. Jadi saya hanya memberikan support apa yang dia mau. Ya saya mencoba membahagiakan Wenda lebih. Ruben kenapa sih lo waktu itu nggak milih gue sih? Sorry Wenda, sebentar Wenda ya. Ini cuma bicara sahabat lama gitu maksudnya. Hah? Enggak lah. Dia patah hati kayaknya yang. Mana ini? Enggak, gue pikirin furniture itu sama rumah. Pusing nggak Beb bangun-bangun rumah Beb? Pusing banget ya. Ya kamu yang mikirin semua apa? Ruben juga? Oh enggak dong. Ruben bagian apa? Kamu bagian apa? Ben tuh bagian build-nya dong. Beb segini. Iya. Opa, apaan itu? Gue ngomongin kelas sama gue nggak pernah digrepe-grepe, dibegini-beginiin hanya untuk berjualan. Aduh, nggak pernah say. Enak ya. Dan lu bisa lihat, nggak ada laki gue masuk nge-live di sini, jualan barang gitu. Iya sayang, aduh, iya tangannya diginiin aja, pasang alis dulu. Ada nggak gue masangin alis laki gue? Nggak ada. Laki gue punya kerjaannya sendiri. Ini kerjaannya perempuan ini, kerjaan istri, nge-live. Laki berjuang di luar. Cara jualan lo perbaiki dulu, cuy. Jangan ngomong kelas sama gue lo. Gue single fighter, lu rombongan, bawa anak kecil segala, suruh mijet, jual BH, tangan digesek, badan dipegangin, ada yang ditonjolin dari belakang. Apa? Opa, apaan itu, ha? Sama yang LC aja tuh masih mending LC kali, karena ketahuan jelas LC. Mau digesek, mau diapain juga. Jualan tuh yang sopan. Belum nikah itu jangan dikasih diumbar. Apalagi live streaming. Menunjukkan gestur-gesturnya udah seperti orang yang sudah berhubungan badan, ya. Gestur-gestur yang mesum, yang menjurus, memegang bagian-bagian privasi dari perempuan. Itu tidak berkelas yang seperti itu. Mengeluarkan kata-kata kental. Kental nih udah lama. Ya. Jarinya udah besar-besar nih, apalagi tuh. Segala macam bentuk gestur lidah keluar melet apa. Aduh, astagfirullahalazim. Itu kalau dilaporin ke komisi penyiaran juga kena itu, guys. Banyak kok direkamin sama semua orang. Ada anak kecil lagi. Di live-nya itu habis anak kecil masuk, narik banyak penonton anak-anak kecil karena kan fansnya banyak itu, anak-anak. Habis itu ternyata pas begitu anak-anak kecil masuk, yang dilihat orang tuanya lagi melet-melet, lagi dempet-dempet, tangan gerayangan, nempel. Ya Allah, nempel kagak ada batas, nempel. Ya ampun Tuhan, gue sampai, lu ini kenapa sih, ini lagi nge-live apaan sih nih? Ya Allah, kayak begini. Gibah time. Udah lihat belum nih rumah produksi ini posting poster terbaru filmnya si CEO yang kemarin rame, yang bunga di tepi jurang. Dalam poster terbarunya nggak ada foto si CEO. Syum.
Apakah rumah produksi ini tekotek? Filmnya nggak ada yang nonton. Bagus tapi keputusan yang baik karena CEO kan udah kaya, nggak butuh lagi dia untuk dipromosikan untuk itu. Shim, Betul ya, memang bagian-bagian seperti ini netizen kita itu paling senang begitu ya. Ini makanan yang empuk untuk mereka sebetulnya, untuk mengguling-gulingkan, untuk membelok-belokkan begitu ya situasi yang. Tapi intinya sebetulnya bahwa sebenarnya sih kalau ranah keluarga memang diselesaikan secara keluarga. Ya Rob, lindungilah kami ya Allah dari kekejian manusia-manusia menyekutukanmu ya Rob. Hancurkanlah mereka yang memakai ilmu-ilmu yang negatif. Balikkanlah kepada mereka yang sudah mengirimkan ilmu-ilmu yang negatif ya Allah ya Rohim. Amin 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 Allahumma amin. Ya. Seperti itu guys. Ini yang Mamski pegang. Mamski masukkan ke mulutnya. Mulutnya terbuka guys, besar. Mulut si perempuan itu muka besar. Langsung Mamski ambil, ada tongkat, tiba-tiba ada tongkat. Tusuk. Bah! Dan akan kukirimkan Al-Fatihah untuk Fitri, nama samaran. Juga Tuti, nama samaran. Kalian berdua ada di ingatan aku. Bismillahirrahmanirrahim, aku akan kirimkan Al-Fatihah. Juga untuk kalian ya teman-teman Mamski semua yang ada di sini, yang seiman ataupun yang tidak seiman, untuk aku juga, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan membacakan Al-Fatihah ini ya Allah, memohon izinmu ya Allah agar Engkau melindungi Fitri dan juga Tuti dan juga hamba ya Allah, dan juga teman-teman hamba yang ada di dalam live ini ya Rob. Memohon perlindunganmu ya Allah dengan Al-Fatihahmu ya Allah. Berikanlah kami perlindungan, jauhkanlah dari penyakit medis dan non medis, dan juga izinkanlah kami ya Allah untuk membentengi diri dengan kekuatanmu ya Rob. Hamba memohon ya Allah dengan membacakan Al-Fatihah ini ya Allah, kesembuhan, kesehatan, kekuatan lahir dan batin. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, guys. Video ini semoga nyampe ke Om Densu, Denny Sumargo ya. Saya berharap Om Densu bisa ngundang Emma Warokah datang ke podcast ya, karena selama ini Emma Warokah lah yang gencar menyebar fitnah, dan sampai detik ini dia percaya bahwa si Fitri itu adalah asistennya Ruben dan Sarwenda. Bahkan dia sudah menghubungi secara via WA atau WhatsApp ya. Jadi Om Densu tolong dong undang dia ya. Nanti kalau misalnya si Emma Warokah nggak cocok biaya transportnya, saya bantu dari Singapura, saya transfer ke Bang Densu ya, untuk kasih ke itu si Emma Warokah biar dia nggak ngebacot yang setiap hari di live, karena dia punya data yang akurat bahwa fitnah ini betul adanya. Jadi tolong itu undang, itu orang yang satu benar-benar berpengaruh dengan fitnahannya Sarwenda, dia yang berpengaruh paling besar. Kalau bisa Bang Densu undang dia ya. Salam waras. Teman-teman yang setuju silakan komentar di kolom komentar. Sebenarnya kalau dua-duanya cong mah mendingan sama bapaknya anak-anak aja. Jelas gitu kan, ngidupin. Daripada cong yang baru ternyata cuman bisa numpang bikin konten. Doa ibu siapa ini? Sarwendah dan Wendy tentunya. Lincah anak muda, usia kepala 6 tidak terlihat. Yang penting hati happy, anak gadisnya juga happy. Rospita Joa, nenek yang awet muda. Rospita Joa, nenek yang awet.
gitu bagaimana sebenarnya apapun itu kita harus saling menghargai, apalagi sudah menjalin hubungan keluarga yang begitu lama sebetulnya hingga dikaruniai anak yang cantik-cantik, baik-baik, ya paling tidak itu harus dihargailah. Saya dulu ya. Permisi ya Gio, maaf sebelumnya, itu ibunya juga punya peraturan tentang anak saya. Please jangan ikut kasih keputusan kalau tentang anak ya, katanya. Dan baca lagi namanya. Ini gara-gara si CEO ikut-ikut campur ngurusin anak, pacaran aja gitu. Karena mereka juga punya standar gitu untuk tentang masalah anak gitu, ngurusin anak itu punya standar gitu ya. Jadi nggak usah terlalu ikut campur kalau ngurusin anak gitu. Dan akhirnya takutnya nanti kan si Ruben juga takut dong ya kan, kasih sayang anaknya berpindah sama kamu gitu CEO ya. Jadi buat CEO udahlah, gak usah ngadi-ngadi gitu ya. Ya biasa-biasa aja, kalau pacaran aja gitu. Dan kalian sendiri kan belum nikah ya kan. Nah jadi ya udah gitu. Sementara ya udah kita cukup sampai pacaran aja, nggak usah ikut-ikutan sok-sok kayak kita sebagai ayah kandungnya gitu, sok-sok sebagai ayah beneran ya gitu. Dan akhirnya si ayahnya marah kan, lalu itulah. Para pemuja Rungru, ya kan, itu mereka kan awalnya karena Sarwenda mengucapkan kata anjing dan cong. Kata mereka sok-sok baik, ya bermuka dua, ya sok jadi peri, ibu peri, ternyata mulutnya kotor. Lah mereka balas-balas komen aja, mereka balas-balas video kita itu pakai bahasa-bahasa yang kotor, yang kasar, ya kan? Semua kebun binatang keluar. Terus apa bedanya? Itulah terlalu menghakimi, padahal nggak sadar diri sendiri. Ketikan kalian aja luar biasa tuh, semua kebun binatang keluar, ya kan? Cuman karena kata anjing dan cong aja pun kalian sudah pada ribut, heboh. Sementara kalian membalas-balas komentar ayo kayak mana itu? Ya jadi sudahlah. Jadi manusia itu jangan munafik, ya. Mau kayak mana pun sucinya dan baiknya seorang manusia, pasti akan pernah mengucapkan kata-kata kasar. Gak ada manusia yang gak pernah ngomong kasar, gak ada manusia yang gak pernah ngomong kotor. Jadi jangan sok baik, jangan sok suci. Semua orang itu punya dosa masing-masing, ya kan? Giliran dikasih fakta, marah-marah. Giliran dikasih fakta, tantrum. Bilang kita buzzer lah, cair lah, 350 perak lah, mestilah harus dibayar, ya kan? Aneh ngomongin orang, makanya jangan ngomong kotor, jangan ngomong kasar lah. Ketika kalian sendiri aja udah lebih daripada yang disampaikan atau yang diucapkan oleh si Sarwenda. Tapi kalian udah merasa kali kayak manusia yang paling suci, yang tidak pernah ngomong kotor, nggak pernah ngomong kasar. Berkaca dulu lah pada diri sendiri. Kalau anda sudah suci, tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar, kata-kata kotor. Orang-orang yang nggak bisa terima fakta, yang nggak bisa menerima kritikan, kerjaannya cuma melaporkan. Bisa-bisanya ada beberapa konten aku yang dilaporkan. Padahal kita cuma mau menyampaikan apa yang ada di pikiran kita, terus apa yang kita lihat, terus kita nggak boleh kritik gitu. Maunya kalian aja gitu ya boleh kritik, kalian aja boleh yang menghujat gitu kan. Perasaan kita nggak ada menghujat gitu kan. Kita nggak ada fitnah. Kita hanya melihat fakta-fakta yang ada di sosial media gitu. Kok anda melaporkan nggak terima dengan fakta yang kita kasih tahu, nggak terima dengan realitanya gitu. Kalian merasa bahwa kita itu membuat sesuatu atau mengatakan sesuatu yang tidak pas. Picik amat otak kalian. Untuk abang jejak backpacker, besok-besok kalau undang orang ke podcast abang, ya minimal mukanya jangan dipakai topeng ya bang, supaya terbuka ya kan. Ngapain takut sampai pakai topeng segala kalau memang benar yang diceritainnya ya. Dan satu lagi perlu sebut nama ya bang ya, gak usah takut untuk sebut nama kalau memang yang diceritain itu benar ya. Itu tidak akan dipidana kalau misalnya yang abang undang itu punya bukti-bukti ya. Jadi seolah-olah yang kau undang ke podcast itu hanyalah cerita novel, bukan kebenarannya. Kalau memang benar, kenapa harus takut ya kan menyebut siapa namanya, dan kenapa harus takut pakai topeng segala? Itu apa maksud dan tujuannya? Tiru tuh Deddy Sumargo, transparan, mukanya nggak dipakai topeng ya kan. Dan yang diceritakan pun fakta, ada bukti-buktinya, namanya siapa, alamatnya di mana ya kan. Ini kalian buat podcast seperti itu, netizen itu nggak semuanya pintar ya. Netizen itu nggak semuanya waras. Sekarang kalian lihatlah dari podcast kalian itu semua mengarahkan ke si Wenda. Kenapa bisa mengarahkan si Wenda? Karena
Semenjak si Wenda sama si Ben pisah, si Wenda itu makin tajir dan makin cantik. Jadi orang berpikir, kok bisa ya dia makin cantik, makin tajir. Itu bagian pemikiran netizen yang gak waras. Tapi kalau netizen yang waras, dia akan berpikir, wajar dong dia makin cantik, makin tajir. Dia kan cari uang di live 24 jam. Ya, pasti dong banyak duitnya. Namanya pun dia live 24 jam. Itu bagi pemikiran netizen yang waras. Abang Jejak Backpacker, abang tuh udah diundang sama Bang Deddy Sumargo. Gak apa-apa bang, klarifikasi aja, jelaskan aja siapa namanya ya kan, daripada netizen itu menerka-nerka lagi kan, yang ada dosa netizen yang makin banyak bang. Guys, kalem untuk kalian para pecinta si S dan juga si G. Bukan maksudku di sini untuk membela Ko RO. Kenapa? Yang pertama, aku nggak suka yang namanya kejahatan. Mau itu yang lagi happening siapa, aku nggak akan pernah mau yang namanya mencampuri urusan orang. Di sini aku sebagai netizen yang kebetulan aku melihat kan dari kemarin beritanya lagi seliweran. Pada akhirnya aku melihat nih di sini yang mana sih yang benar, di sini yang mana sih yang salah. Memang aku tahu si S itu adalah seorang ibu. Aku paham betul. Jadi seorang ibu, apalagi ibu tunggal, ini susah banget. Cuman gimana caranya supaya kan dia sebagai ibu ini, ya mohon maaf ya, dia kan selama ini kan dilihat netizen itu oke ketika dia masih bersama Ko R. Setelah dia sudah bercerai, loh kenapa kok kayak menjadi-jadi gitu loh. Jadi ya wajar dong kalau aku sebagai netizen kok itu kayak ada kejanggalan. Kayaknya kan dia ingin menjadi sebagai ibu yang baik, tapi loh kenapa dia bahkan after berpisah dia malah menjelek-jelekan si ayah di depan si anaknya. Tapi kok kenapa Delala setelah berpisah malah di sini tuh kayak mohon maaf ya, ayahnya tuh kayak seakan-akan jahat di depan anak-anaknya. Ya nggak mungkin dong anak-anaknya yang tadinya deket nih sama ayahnya, kenapa kok bisa tiba-tiba jauh. Dan begitu semeton videonya ya, mudah-mudahan video bisa menghibur semeton semua. Tetap jaga persatuan dan kita semeton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.